akan mulai untuk berdiskusi, berseminar begitu. Karena itu Anda semua sudah mempersiapkan untuk ini, termasuk juga untuk yang akan menjadi peserta siap-siap sudah membaca makalahnya, kemudian sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya atau argumen-argumen lain yang bisa ditemukan di sini. Saya akan membawa acara ini langsung dan Anda harus siap. Masing-masing bicara dibatasi dengan waktu. Saya akan hitung 1 menit per orang kalau bicara, paling banyak begitu. Maksimal 1 menit. Kalau sudah, saya stop. Kalau tidak bisa di stop, saya langsung akan saya stop dari mic-nya, di mute sama saya di unmute, kemudian itu karena kelompok penyaji sudah siap, saya persilakan untuk Anda menyampaikan sajiannya dengan baik dan sudah dipersiapkan. Silakan. Ini bisa langsung aja ya, Prof? Betul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teologi. Teologi atau ilmu ketuhanan dalam agama Hindu adalah sesuatu yang tidak bisa berhenti, terus berjalan sesuai dengan perjalanan waktu. Nah, dalam agama Hindu itu tidak adanya Tuhan tertinggi, namun mereka meyakinkan bahwa dalam ajaran mereka itu adanya Tuhan tunggal. Nah, Tuhan tunggal itu adalah terbagi menjadi dewa-dewa dan dewi-dewi. Nah, dewa-dewa dan dewi-dewi ini adalah merupakan bagian dari Tuhan tunggal itu sendiri. Nah, Tuhan tunggal itu sendiri adalah yang memiliki kekuatannya masing-masing. Nah, untuk dewa yang terkenal untuk dalam ajaran agama Hindu maupun untuk orang-orang awam itu ada 3 dewa dan ada 1 dewi. Dewanya ada Brahma yaitu sang pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, Siwa sebagai pemusnah, dan untuk dewi yaitu Dewi Saraswati yang memiliki kekuatan dalam pengetahuannya. Mungkin akan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah terdengar suara saya? Dengar. Ya, sini saya akan menjelaskan tentang orang suci menurut agama Hindu. Nah, jadi adapun orang suci menurut agama Hindu ini biasa disebut dengan Maharsi gitu. Jadi Maharsi ini adalah orang suci yang mendapatkan wahyu dari Tuhan gitu berupa kitab suci. Di mana kitab suci ini dinamakan sebagai kitab suci Weda ya. Dan kitab suci ini juga menjadi kitab suci bagi agama Hindu. Nah, untuk Maharsi ini juga merupakan orang yang dihormati gitu sebagai tokoh mulia di dalam agama Hindu. Di mana orang suci ini juga telah melepas tentang keduniawiannya gitu berdasarkan ajaran agama Hindu yang sudah berlaku. Jadi baik itu dalam perkataannya, perbuatannya, dan lain sebagainya. Nah, orang suci atau Maharsi ini disucikan dengan cara diksa, pariksa, atau dwijati. Ya, lanjutkan. Nah, Maharsi tidak menikah. Dan juga menggunakan pakaiannya juga menggunakan pakaian baju yang tidak dijahit gitu. Ya, mungkin itu untuk orang suci menurut agama. Ya, silakan selanjutnya. Siapa? Saiful atau siapa yang belum? Fitri? Siapa lagi? Saiful ya. Saya Pak. Ya. Untuk selanjutnya ada ibadah agama Hindu, tempat
untuk tempat ibadah agama Hindu itu disebut pura. Nah, beribadahnya tidak berbeda jauh dengan agama kita, lebih tinggi pahalanya, lebih bagus jika dilakukan bersama-sama dengan yang lainnya, yaitu di pura gitu, seperti kalau menurut orang Islam tuh kayak berjamaah gitu. Nah, jadi itu pahalanya lebih bagus. Tata caranya dengan kita menggunakan pakaian yang suci, lalu datang ke pura secara bersama-sama. Nanti di pura terdapat air yang disucikan oleh orang suci untuk orang yang datang ke pura tersebut seperti menggunakan kendaraan, tidak menggunakan kendaraan pribadi, kan otomatis itu kan bersentuhan dengan orang lain. Nanti di pura tersebut ada air untuk mensucikan. Selanjutnya akan Ya, silakan yang lain sih. Ya, baik. Ya, betul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Saban akan menjelaskan tentang reinkarnasi yang ada di kepercayaan agama Hindu. Untuk reinkarnasi ini adalah istilahnya disebut dengan dihidupkannya kembali. Nah, untuk dihidupkannya kembali ini, agama Hindu mempercayai bahwa kehidupan setelahnya itu dipengaruhi oleh perbuatan yang sebelumnya ia lakukan. Ketika ia melakukan kebaikan-kebaikan, maka reinkarnasi selanjutnya itu akan menuju kehidupan yang lebih baik, seperti rupanya tampan, hidupnya kaya, dipenuhi dengan kemudahan. Dan apabila ia dipenuhi dengan kejahatan-kejahatan, maka reinkarnasi selanjutnya itu adalah keburukan yang ia hadapi. Hidupnya susah, tampangnya buruk, dan kehidupannya itu penuh dengan kesulitan. Karena kepercayaan agama Hindu itu tidak ada surga dan neraka yang tetap gitu. Akan tetapi adanya itu moksa, tempat jiwa-jiwa yang sudah suci dan ditempatkan di tempat yang tinggi gitu. Ya. Silakan pada penyanggah yang mengkritisi makalah dan penyajian yang sekarang disampaikan ini, dan tidak diperlukan untuk bertanya, ya, dia bukan untuk bertanya. Sekarang ini adalah penyanggah namanya, karena itu Anda harus menyanggahnya seperti apa untuk bisa ketemu dengan ilmu-ilmu yang tersembunyi di dalamnya. Silakan, kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin ya untuk menyanggah gitu. Tadi kan dipaparkan terkait dengan konsep ketuhanan gitu, bahwa di Hindu itu tidak mengenal Tuhan tertinggi gitu. Tapi kita harus mengetahui dulu bahwasannya Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang esa dan tunggal gitu ya. Nah, jika misalkan Tuhan itu menolak fitrah akal manusia gitu, karena apapun itu kepemimpinan yang kepemimpinan itu harus oleh satu orang gitu, maksudnya pemimpin saja kalau misalkan ada 2 pemimpin dalam satu organisasi gitu, itu akan berbenturan, apalagi dengan Tuhan gitu. Tadi kan itu disebutkan kalau di Hindu itu ada 3 dewi gitu, dewa gitu, ada Dewa Wisnu, kemudian Dewa Siwa, kemudian tuh lagi itu ada Dewa Brahma gitu ya. Nah, itu tuh tidak apa ya, belum masuk logika gitu. Sedangkan konsep ketuhanan itu adalah Tuhan yang esa gitu. Itu yang pertama terkait dengan ketuhanan. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan di Hindu itu kan tidak ada istilah kenabian ya, yang tadi saya dengar. Iya, itu. Kemudian yang lanjutkan dengan penyajian berikutnya, apa dari penyanggah. Silakan penyanggah berikutnya. Kelompok 2 ini, siapa saja tulis kelompok 2 itu di chat nama orang-orangnya. Oleh kelompok 2. Nanti saya panggil satu persatu. Mungkin melanjutkan dari Silmi.
Ya, bisa dibuka itu. Udah, Pak. Ya, ganti dengan yang lain. Karena tidak hadir berarti. Hah? Waktu Ya. itu kan pernah, Pak. Udah pernah di kelas. Ya, sekarang begitu. Untuk Oke. menghormati agama-agama yang berbeda. Ya udah. Saya buka ya, Pak. Ya. Silakan lanjutkan. Ya, melanjutkan Silmi tadi. Jadi di agama Hindu kan tidak memiliki kenabian, hanya dewa-dewa saja. Bagaimana dari agama kita sendiri kan Nabi itu menyampaikan risalah-risalah dan penyebaran agama Islam. Nah, kalau misalkan di agama Hindu, bagaimana untuk menyebarkannya jika tidak ada kenabian-kenabian atau segalanya? Sudah. Mungkin yang lain. Oke, yang lain. Berikutnya siapa? Silmi, Milda, Raffi. Atau Asia. Ayo Milda. Videonya dibuka. Ya, silakan. Dari kelompok, mohon izin Prof, dari kelompok 2 yang sudah Silmi dan Milda. Ya, Jadi yang Raffi itu belum. Asya dan Raffi. Oh iya, siapa sekarang? Nah, Ya, Bismillah. Saya masih bingung nih untuk Tuhan tertinggi di agama Hindu itu dewa-dewanya kan ada banyak tuh ya. Ada misalkan ada dewa Brahmana dan paling tinggi itu dewanya yang seperti apa gitu untuk apa ya? Sebagai dewa tertingginya yang benar-benar tuh seperti apa gitu. Masih agak-agak bingung gitu. Terima kasih. Apakah ada dewa tertingginya yang mana gitu ya? Terima kasih. Soalnya masih agak bingung. ini masih bertanya ya, kan? Iya. Menyanggah. Ya, silakan lanjutkan yang berikutnya. Raffi belum. Terima kasih, Prof. Saudara Raffi itu ada enggak? Sudah hadir? Nah, tampaknya saudara Raffi nggak ada ya, tidak hadir di sini. Ini di daftarnya yang R itu Rani, Rifa, Rifki, Rike, Rofik, ya tidak ada. Karena itu alhamdulillah penyajian dan sanggahan sudah disampaikan dan sekarang kepada saudara-saudara yang lain adalah untuk menyanggahnya silakan bertanya atau punya pendapat dan lain sebagainya. Dipersilakan. Mohon maaf kok ada ini ya. Akan ada berhenti di sini. Wah, ini kayaknya ada kesalahan saya ya. Bahwa ya silakan aja sekarang bertanya. Kalau ada kesulitan pertanyaan, maka sampaikan pertanyaan itu di chat atau di WA kita. Silakan. Lebih baik izin kalau bertanya. Ya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya. Ini kan agama Hindu ya pembahasannya. Nah, Hindu itu kan identik dengan negara India. Kemudian apakah Hindu di Indonesia ini tuh asalnya dari negara India juga? Lalu apakah ajaran Hindu di India dan ajaran Hindu di Indonesia itu sama atau ada bedanya? Terima kasih. Silakan jawab
langsung oleh saudara penyaji. Ya, Saiful, Azhar, Zahra, Fitri, bisa langsung boleh langsung, harus tidak diperkenankan untuk berdiskusi, tidak bisa juga di sini. Bapak Ya, langsung jawab. izin menjawabnya yang tadi disanggah. Tadi kan ada Asia juga bertanya, apa itu boleh dijawab juga? Pertanyaan, sanggahan tidak perlu dijawab, tapi yang dijawab adalah pertanyaan tadi, karena Rani sudah bertanya. Nah, sedangkan untuk penyanggah, biar nanti ada yang bertanya juga kepada penyanggah dan seterusnya. Ya, izin menjawab ya. Saya juga menemukan sedikit jawaban gitu ya. Mungkin nanti jawaban lainnya akan ditambahkan oleh teman-teman saya. Asal-usul mungkin pertanyaan dari Rani yaitu asal-usul dari agama Hindu sendiri ya. Nah, asal-usul agama Hindu itu di dunia dimulai dari masuknya bangsa Arya ke India sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Masuknya bangsa Arya itu ke India membawa perubahan yang sangat besar dan membawa tata kehidupan ke masyarakat India itu besar gitu ya. Dan ya gitu. Terus bangsa Arya ya mungkin itu sedikit. Ada temannya yang lain yang membantu dari ya, saya, mungkin dari teman yang lain. dari Fitri atau dari Maisa. Bismillah. Untuk kemudian tentang ini ajaran Hindu di Indonesia itu juga dipengaruhi gitu ya, asal mulanya dari India juga gitu ya, ditandainya itu dengan berdirinya kerajaan gitu ya, kerajaan ya seperti itu. Dan jadi secara tidak langsung ada kemiripan gitu antara asal agama Hindu tersebut yang dibawa dari India. Itu. Dan dari India itu awalnya tadi yang dijelaskan oleh Azhara. Masih ada dari kelompok penyaji untuk menjawab pertanyaan tadi? Silakan. Ini kan di India itu sama dengan Indonesianya seperti apa? Karena yang di India, yang di Mahabharata begitu, ada perubahan atau tidak di Indonesia begitu barangkali, karena pengaruh dari yang lain, pengaruh alamnya pengaruh. Karena yang di Indonesia, di Nusantara itu ada hal-hal yang tampak di situ, pengaruh alam Asia Selatan dengan Nusa Tenggara ini berbeda, sehingga orang-orang Jawa, orang-orang Bali begitu, Indonya itu kan punya tempat-tempat tersendiri yang secara terpisah, ada perubahan barangkali gitu. Barangkali Anda menemukan gitu, atau pernah bertanya begitu pada narasumbernya. Dan Anda harus pertahankan itu semua yang pernah diberikan oleh mereka. Silakan. Ada enggak? Izin menambahkan, Prof. Ya, oke. Nah, jadi untuk perbedaan sendiri ya di antara Hindu di Indonesia sama Hindu di jadi yang disebut Maharsi itu. Nah, jadi kalau di India itu Maharsinya itu berjanji gitu. Berjanji akan membuat janjinya gitu untuk tidak makan. Tapi kalau di Indonesia sendiri itu seperti biasa, mungkin makan seperti biasa gitu. Tapi di India ini para maharsi sedikit. Ya, itu menurutnya
Mungkin izin menambahkan sedikit, Prof. Sedikit. Silakan. Ya, perbedaan agama Hindu di India dan agama Hindu di Indonesia itu mungkin dari jenis makanannya kali ya. Kalau misalnya yang saya dapatkan, jika di India itu lebih condong makannya itu ke vegetarian gitu ya, sayur-sayuran, mungkin buah-buahan dan segala macam. Namun jika Indonesia mah tidak terlalu terpaku kepada tumbuh-tumbuhan, jadi bisa lainnya. Tapi sepengetahuan dari saya, dari India itu tidak memakan daging ya, jadi mungkin lebih lebih vegetarian, tapi tidak begitu vegetarian ketimbang dari agama Hindu yang ada di India gitu. Mungkin namanya sedikit itu. Ya, tampaknya kita harus melihat itu ya apa pengaruh-pengaruh di zaman sekarang. Mungkin itu tadi yang tidak makan itu puasa, apa di Indonesia juga ada puasa mereka, atau pertapaan tapa mereka, begitu yang agama ini. Karena yang di India juga tidak, ya mereka hormati sapi begitu. Nah, di sini bagaimana di Bali? Karena di Bali itu sapi yang paling bagus kan sapi Bali itu ya, yang seperti walaupun kecil tapi seperti pakai kaos kaki itu kakinya itu kesayangan sapi kesayangan orang Bali itu. Apakah itu dari India juga dengan sapi-sapinya? Nah itu dia. Barangkali. Silakan. Yang jawab ini menjelaskan yang tadi ya, pertanyaan tadi, perbedaan-perbedaan itu. Ada yang bisa, termasuk juga perbedaan ketuhanan ya dalam teologi itu. Di Hindu itu kan tidak ada Tuhan tertinggi, tetapi ada dewa tertinggi atau dewa-dewa yang bisa berkuasa, dan ada yang dewa yang apakah maksudnya itu seperti apa ini? Maksud dari Tuhan yang tunggal itu kan, yang tunggal itu adalah sebenarnya yang tertinggi, bisa terjadi di tertinggi karena yang berkuasa terhadap yang lain-lain atau yang mengutus dewa-dewa yang lain. Bagaimana itu? Anda temukan itu? Ini karena bicaranya masalah teologi ya, bukan masalah kembali lagi masalah kehidupan berpuasa dan lain sebagainya, makanan itu tidak ke situ, tetapi justru yang Anda bahas itu kan langsung ke teologi. Itu harus dikejarnya teologi ya, orang yang lain-lain juga. Silakan bicara. Tadi Anda sudah menjelaskan ada dewa-dewa ya. Ada